Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eee, bertemu kembali dengan saya, Ustazah Restiana. Kita akan sedikit berbagi kembali mengenai bagaimana cara menulis laporan yang baik mengenai project Nur Aida Green Project, yaitu mengenai rumah minim sampah. Ya, ini untuk kelas 9. Jadi kelas 7 dan kelas 8 tadi sudah dibuat videonya, sekarang untuk kelas 9. Ya, untuk kelas 9 itu bukan jurnal refleksi, melainkan membuat laporan utuh. Apa yang sudah kalian kerjakan selama proyek ini berlangsung? Gitu. Beberapa santri sudah mengumpulkan hasil laporannya dan masih ada beberapa yang keliru juga. Jadi saya akan menjelaskan kembali bagaimana sih cara menulis laporan yang baik dan benar itu. Ya, baik. Saya full screen dulu, share screen dulu. Oke, dari yang pertama ya, dimulai dari yang pertama, itu harus ada cover dulu. Covernya memuat mengenai nama proyeknya apa, nama lengkap kamu, nama kelas, nama sekolah, alamat sekolah, dan tahun pembuatan laporan itu. Tahun berapa sekarang? Tahun 2020. Oke, ukuran fontnya Times New Roman dengan ukurannya 12. Jenisnya Times New Roman, ukurannya 12. Ya, dalam laporan harus ada daftar isi. Tentu ya, karena ini laporan utuh, bukan jurnal refleksi. Oke, contohnya seperti ini. Ini contoh cover. Misal mengambil gambarnya adalah gambar, saya mengambil gambarnya salah satunya adalah ini. Kalau kalian mau mengambil gambar lain atau menggunakan gambar kalian, ketika kalian menemukan gambar sesuai dengan proyek kita, itu boleh. Silahkan diganti ya. Bisa disusun oleh Alia Tuniza Azahra dari kelas 7C. Ya, seperti ini ada nama sekolahnya, kemudian ada tahunnya. Oke, kita akan masuk ke bab 1. Ada 3 bab di dalamnya, bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab 1 itu isinya pendahuluan. Pendahuluan ada 3 poin yang harus kalian tulis. Pertama, mengenai latar belakang. Kedua, rumusan masalah. Ketiga, tujuannya. Bagaimana cara menulis ketiganya ini? Oke, latar belakang itu kan berarti alasan mengapa kita menulis laporan itu, mengapa kita melakukan proyek itu. Jadi silahkan dituangkan kenapa sih kita harus melakukan proyek rumah minim sampah ini. Kalian boleh mengambil data dimanapun. Misal kalian mengambil data di internet atau di media sosial. Kalian mengambil data mengenai sampah atau keadaan sampah yang ada di Indonesia. Silahkan kalian deskripsikan, silahkan kalian dituangkan melalui gambar, itu boleh. Jadi silahkan kalian curhatkan di situ kondisi sampah Indonesia itu seperti apa. Ya, itu latar belakang. Saya punya contoh salah satu santriawati dari kelas 9C yaitu Kak Nisrina. Nisrina Naila Birjaman. Ya, ini adalah salah satu contoh dari laporan yang sudah dia buat. Ada covernya, ada juga daftar isinya. Ya. Kemudian kita masuk ke bab 1, pendahuluan. Ada latar belakang. Latar belakangnya isinya mengenai sampah yang ada di Indonesia. Mulai dari pengertian sampahnya, kemudian kondisi dari sampah di Indonesia. Katanya Indonesia memiliki populasi pesisir sebesar 187,2 juta yang menghasilkan 3,22 juta ton. Ya, itu adalah kondisi di Indonesia, katanya sampah yang ada di Indonesia, sampah plastik yang ada di Indonesia. Jadi kalian di latar belakang boleh mengambil dari berbagai sumber. Tapi ingat, ketika kalian mengambil dari berbagai sumber, silahkan sumbernya dituangkan di daftar pustaka di belakang. Ya, ini contoh dari pendahuluan, yaitu alasan kenapa kita harus melakukan proyek rumah minim sampah ini. Gitu. Yang kedua, tadi di pendahuluan ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah. Nah, ketika kalian sudah membuat latar belakang, pasti tujuannya itu, rumusan masalahnya itu kenapa sih kita mau buat ini tuh gitu. Silakan dirumuskan masalahnya apa. Ya, setelah ketemu masalahnya, berarti kita harus punya tujuan. Tujuannya untuk apa sih kita? Kalau Kanisina di sini satu tujuannya mengetahui hal apa yang harus dilakukan untuk mengurangi pengeluaran sampah rumah tangga. Kedua, mengetahui cara mengolah sampah dengan baik dan benar. Ya, kalau kalian sudah bisa menulis pendahuluan, berarti kalian sudah bisa membuat rumusan masalah dan latar belakangnya. Karena ketiganya sangat berkaitan. Ya,
Jadi silahkan dirapikan dulu latar belakangnya, kemudian kalian bisa menentukan rumusan masalah dan tujuannya. Gitu. Kemudian, yang kedua, itu bab 2-nya, itu ada landasan teori, bab 2-nya itu pembahasan. Pembahasan itu isinya tentang apa sih Ustazah, gitu kan. Pembahasannya itu mengenai pertama ada landasan teori, kedua ada metode penelitian, ketiga hasil dan pembahasan. Ya, bab 2 ini merupakan inti dari apa yang sudah kalian kerjakan selama 1 bulan ini. Proyeknya itu intinya adalah ada di pembahasan, karena menjelaskan apa yang sudah kalian lakukan selama 1 bulan ini. Landasan teori. Teori berarti berhubungan dengan dimulai dari pengertian, jenis-jenis, ciri-ciri, fungsi, dan lain sebagainya. Landasan teori di sini adalah teori yang menunjang atau yang bersangkut paut atau yang masih nyambung dengan proyek kita. Berarti teori apa yang harus kita ambil? Mulai dari pengertian sampah, jenis sampah, cara mengelola sampah, kemudian bagaimana cara memilah sampah, itu kan pasti ada teorinya. Teori di sini silahkan boleh diambil dari menurut para ahli, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau menurut orang yang pernah berpendapat dan dibuatkan jurnalnya. Jadi kalian boleh mengambil jurnal dari orang lain, asalkan dicantumkan di daftar pustaka. Gitu. Landasan teori yang diambil oleh Kanisrina adalah dimulai dari definisi sampah. Ambilnya dari pengertian WHO. WHO mengatakan bahwa sampah adalah barang yang berasal dari kegiatan manusia yang tidak lagi digunakan. Atau menurut peraturan yang berlaku, sampah menurut Undang-Undang Nomor 18. Kemudian jenis-jenis sampahnya disebutkan juga. Metode pengelolaan atau memilah sampah itu juga Nisrina sebutkan. Tambahan metode pengelolaan sampah ialah menerapkan konsep 6R, itu juga disebutkan sama Kanisrina. Dampak negatif, dampak positifnya juga disebutkan. Jadi silahkan mengambil teori selengkap mungkin, tapi berhubungan dengan proyek kita. Ya, oke. Yang kedua, tadi ada landasan teori. Yang kedua adalah di bab 2 ini adalah poin yang B-nya adalah metode penelitian. Ini banyak keliru, katanya metode penelitian itu apa sih Ustazah? Ya, metode penelitian itu teknik analisis datanya. Ini selama 1 bulan ini kalian tuh menggunakan apa? Yang paling sering adalah menggunakan observasi, betul tidak? Dengan pengamatan. Ya, kalian mengamati apakah sampah saya selama 1 minggu, selama 2 minggu ini berkurang atau bertambah. Itu diamati. Ya, jadi kebanyakan kita adalah menggunakan pengamatan atau observasi. Tapi dijelaskan observasinya tuh ngapain. Gitu. Oke, prosedur kerjanya tuh ngapain aja? Nah, dari si observasi itu pengamatannya dimulai dari pertama itu kamu ngapain aja. Itu dijelaskan. Ya. Yang ketiga itu hasil dan pembahasan. Nah, ini dia. Hasil dan pembahasan di sini Kanisrina itu cuma menyebutkan saja. Oh, tidak, ada pembahasannya juga ya. Ada penjelasannya juga. Nah, hasil pembahasannya itu selama 1 bulan ini tuh kalian ngapain? Apakah sampahnya berkurang atau bertambah? Terus jenis sampah yang kalian hasilkan itu mulai dari saset multilayer, kertas, plastik, kaca, dan metal. Itu berapa pieces ya setiap harinya atau setiap minggunya? Itu dibuat tabel seperti ini atau dibuat grafik juga tidak masalah. Tapi setelah dibuat tabel seperti ini, silahkan kalian deskripsikan. Ya, deskripsikan. Siapakah yang paling banyak mengeluarkan sampah di keluargamu? Apa sampah yang paling banyak dikeluarkan di lingkunganmu? Itu, ya. Hasil sampahnya diapakan? Itu silakan dijelaskan. Pembahasan di sini merupakan deskripsi dari hari pertama kalian melakukan proyek ini sampai proyek ini selesai. Gitu. Ya. Oke, yang terakhir ini ada bab penutup. Isinya adalah bab penutup itu isinya adalah simpulan dan daftar pustaka. Simpulannya apa? Dari sekian banyak proyek yang kalian lakukan, pekerjaan yang kalian lakukan selama 1 bulan ini, kesimpulannya apa? Silakan dituangkan, silakan dicurhatkan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apa yang kalian rasakan? Gitu. Apakah ada perubahan atau malah justru semakin malas untuk itu atau semakin semangat gitu? Silakan dituangkan di sini. Ya. Kanisrina juga menambahkan solusi yang dapat dilakukan.
Nah, ini solusi menurut kalian, kira-kira untuk mengurangi sampah itu harus ngapain sih kita sebagai pelajar Indonesia atau sebagai masyarakat Indonesia yang setiap harinya pasti mengeluarkan sampah? Oke, itu di bagian penutupnya. Daftar pustakanya, boleh kalau kalian kalau kalian mengambil dari internet atau mengutip dari internet, itu boleh linknya kalian masukkan atau ketika dalam buku seperti ini nih, silakan buat daftar pustakanya lengkap seperti ini. Namanya, penerbitnya, tahun terbit, dan lain sebagainya. Layaknya daftar pustaka. Oke, itu saja. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, nanti silakan ditanyakan kembali melalui WhatsApp dan lain sebagainya. Terima kasih. Sekian dari saya, Nurul Resiana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.